Duta Besar Republik Indonesia, Dubes Wajid Fauzi telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang waktu Jakarta, Pak Wajid. Selamat siang, selamat pagi dari Damaskus. Selamat pagi dari Damaskus oleh Bapak Dubes. Bapak, sebelumnya bagaimana kondisi Bapak dan juga staf di KBRI yang saat ini berada di Suriah? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin sampaikan bahwa situasi keadaan kami semua dalam keadaan sehat walafiat, keluarga besar KBRI dan seluruh WNI yang ada di Syria dalam keadaan aman, sehat walafiat. Lalu kalau boleh saya sampaikan situasi terkini di jalanan pada pagi hari ini di kota Damaskus sudah tampak normal. Kehidupan masyarakat sudah berjalan, transportasi umum sudah juga mulai beroperasi dan toko-toko, kedai-kedai makanan sudah mulai buka. Kemudian stok makanan yang dijual juga sudah mulai lengkap, hampir sudah normal seperti sebelum kemarin tanggal 8 Desember. Iya, Pak Wajid, kemarin informasinya ada 37 warga negara Indonesia yang sudah terbang kembali ke tanah air. Totalnya ada berapa, Pak Wajid, yang sudah kembali ke tanah air? Yang sudah kembali baru 37 orang tersebut dan insya Allah dijadwalkan sore hari ini tiba di Jakarta pukul 14.45 insya Allah. Pak Wajid, kita akan coba bicarakan bagaimana situasi saat terjadi pemberontakan. Dan kabarnya KBRI Suriah sempat terkena peluru nyasar saat terjadi pemberontakan. Bagaimana kronologisnya dan bagaimana kondisi KBRI sekarang? Ya, betul. Ada satu peluru yang masuk ke kedutaan besar. Persisnya adalah mengenai atap KBRI, atap gedung aneks KBRI. Karena atapnya itu bukan beton, atapnya itu atap biasa, pelurunya hingga masuk ke ruang pertemuan di bawahnya. Ini peluru bukan, menurut saya, peluru bukan ditembakkan kepada KBRI, tetapi ini adalah akibat dari selebrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang ditembakkan ke atas lalu jatuh mengenai atap KBRI. Seluruh staf tidak ada yang terdampak akibat itu. Kami semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Bagaimana dengan sebaran lokasi dari warga negara Indonesia yang ada di negara Suriah? Apakah sudah dipetakan dan apakah seluruhnya akan pulang ke tanah air atau pindah ke negara lain? Sebaran WNI di seluruh wilayah Suriah ini sudah kita petakan. Mayoritas berada di Damaskus, mayoritas adalah ibu-ibu pekerja migran atau pekerja rumah tangga yang ada di rumah tangga di Suriah. Yang kedua, segmen kedua adalah para pelajar, kurang lebih 205 orang, lalu yang lain adalah keluarga KBRI. Prospeknya nanti akan kita tunggu apakah mereka mau evakuasi seluruhnya atau tidak. Tetapi dari yang sudah kita daftar sekarang ini, masih akan ada lagi kurang lebih 100 orang yang siap untuk evakuasi. Dari 100 itu kami memonitor, ada yang kemudian mengatakan tidak jadi, tapi ada yang tadinya tidak jadi kemudian ingin evakuasi. Kami terus akan update daftar ini, sehingga mereka yang mereka yang khawatir berada di Damaskus akan kami atur untuk evakuasi ke tanah air. Artinya evakuasi ini sebatas himbauan, Pak Wahid? Ya, evakuasi ini sebatas himbauan. KBRI atas nama pemerintah tidak memaksakan individu-individu WNI yang tidak ingin untuk evakuasi. Tapi KBRI mengeluarkan mekanisme bagi mereka yang tidak bersedia melakukan evakuasi. Kami minta untuk menandatangani sebuah surat kecil sebagai catatan KBRI bahwa yang bersangkutan akan bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Kalau sebatas himbauan, artinya
di sana KBRI sudah memetakan wilayah-wilayah mana yang aman maupun yang berbahaya. Sebenarnya bisa digambarkan kepada warga negara yang saat ini berada di Indonesia seperti apa situasi real di sana sehingga ada yang memilih bertahan, ada juga yang memilih untuk pulang ke tanah air. Pada saat sebelum tanggal 8 Desember kemarin, menurut saya situasinya sangat genting dan akan sangat baik kalau meninggalkan wilayah Suriah. Nah, tetapi untuk saat ini situasinya sudah mulai membaik, sudah mulai normal, kebutuhan-kebutuhan masyarakat sudah muncul kembali di pertokoan. Jadi kehidupan mereka secara ekonomi maupun secara sosial sudah mulai kembali normal. Nah, situasi ini memungkinkan atau bisa menjadi sebab para WNI memikirkan dan mempertimbangkan kembali yang tadinya sudah bersedia untuk evakuasi, kemudian mereka berpikir tentang bagaimana dengan semester ini apakah nanti akan terselesaikan atau tidak, sehingga pertimbangan menjadi bertambah dan akhirnya keputusan untuk evakuasi bisa juga menjadi berubah. Ini yang kita hadapi saat ini. Tetapi kami berharap apapun alasannya, tentu kami berharap yang terbaik bagi seluruh WNI yang ada di Suriah, mereka tetap aman, selamat dan tidak terdampak dari segala krisis yang terjadi ini. Pak Wajid, tidak kita pungkiri bahwa tergulingnya rezim Assad beberapa waktu yang lalu juga menimbulkan banyak pendapat dari masyarakat maupun salah satunya adalah dari Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang juga mengeluarkan pendapatnya soal tergulingnya rezim Assad. Sebenarnya seperti apa kebijakan pemerintah ketika menyikapi peristiwa yang terjadi di Suriah kemarin? Mungkin saya akan memulai dari hubungan kita dengan Suriah. Hubungan persahabatan Indonesia dengan Suriah itu sudah berjalan lama. Saya kira kita bisa menelusuri itu sudah mulai dari awal kemerdekaan Indonesia. Kembali ke tahun 1947, pemerintah Suriah mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan saat itu Indonesia memerlukan dukungan negara-negara lain. Nah, persahabatan mulai dari situ. Persahabatan Indonesia-Suriah ini yang harus kita jaga. Lalu apa yang harus kita sikapi dengan pergantian kekuasaan ini? Kita harus menyikapinya sebagai sebuah pergantian kekuasaan biasa di negara sahabat kita, dan yang pergantian kekuasaan itu bisa saja terjadi di negara-negara lain. Nah, kita harus menjaga hubungan persahabatan itu dengan sebaik-baiknya demi kepentingan dan kebaikan masyarakat di kedua negara. Oleh karena itu, kalau boleh kami mengutip sikap pemerintah Indonesia yang itu sudah dikemukakan oleh Kementerian Luar Negeri kita melihat dan berpendapat bahwa permasalahan yang dihadapi Syria saat ini dapat atau hanya dapat dilakukan melalui proses transisi yang inklusif, yang melibatkan semua elemen, kemudian yang demokratik, yang damai, yang mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat dengan tetap menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah. Ini yang mesti kita pegangi bersama sebagai warga masyarakat Indonesia melihat pergantian kekuasaan di Suriah ini. Pak Wajid, terakhir, apakah ada himbauan bagi warga negara Indonesia yang punya saudara mungkin di Suriah atau kerabat di Suriah, dan juga himbauan untuk warga negara Indonesia yang berada di Suriah yang sedang mempertimbangkan kira-kira akan pulang atau pindah negara kemana selain berada di Suriah? Silahkan. Baik, saya mulai dengan para warga masyarakat Indonesia yang ada di Suriah. Mohon segera hubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia yang nomor hotline-nya sudah kami sampaikan kepada warga masyarakat Indonesia yang ada di Suriah. Lalu kepada seluruh kerabat keluarga yang ada di Indonesia, kami mohonkan untuk tetap tenang, tidak panik. Insya Allah Kedutaan Besar Republik Indonesia bekerja sebaik-baiknya untuk memastikan keselamatan dan keamanan warga masyarakat Indonesia.
Namun jika tetap khawatir, kami persilakan untuk menghubungi hotline Kedutaan Besar Republik Indonesia, yaitu +963, itu country code-nya Suriah, kemudian 954 444 810. Semoga informasi ini bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat, baik di Indonesia maupun di Suriah. Baik, terima kasih Bapak Wajid Fauzi, Duta Besar RI untuk Suriah yang sudah bergabung langsung dari Damaskus di Suriah. Terima kasih, semoga sehat selalu Bapak. Terima kasih.